Tahun berganti, pemerintahan baru sudah berjalan hampir setahun, tapi satu kata masih terus digaungkan: efisiensi. Anggaran dipotong, biaya ditekan, dan kini alat tulis kantor, seminar, bahkan perjalanan dinas mulai dikurangi. Di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang berhemat dan siapa yang menanggung akibatnya? Ini adalah cerita lengkap tentang kebijakan efisiensi anggaran ala pemerintahan Prabowo dan dampaknya yang lebih luas dari sekedar hitungan rupiah. Pemerintah telah resmi melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2026. Aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 56 tahun 2025 yang diteken oleh Sri Mulyani pada 29 Juli dan mulai berlaku 5 Agustus 2025. Di atas kertas, semuanya tampak masuk akal. Negara ingin menekan belanja agar lebih tepat sasaran. Setiap kementerian dan lembaga diminta memangkas pengeluaran berdasarkan daftar 15 item belanja yang dianggap bisa ditekan. Mulai dari alat tulis kantor, seminar, kajian, pelatihan, sampai ke sewa gedung, jasa konsultan, bahkan infrastruktur dan mesin. Untuk setiap item ini, Kementerian Keuangan akan menentukan persentase pemangkasan anggaran dan hasil efisiensinya akan dimasukkan ke dalam dua jenis DIPA. Satu sebagai pagu efektif dan satu lagi sebagai pagu yang diblokir alias tidak bisa digunakan secara langsung. Tapi benarkah semua pos ini memang tidak penting? Apakah pengurangan ATK dan perjalanan dinas akan menyelamatkan anggaran negara? Atau ini hanya langkah simbolik untuk menunjukkan bahwa pemerintah berhemat tanpa menyentuh hal-hal besar yang sesungguhnya lebih boros? Ekonom dari Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet, menyampaikan kegelisahan yang juga dirasakan banyak orang. Belanja seperti ATK, seminar, dan perjalanan dinas, kata dia memang bisa dipangkas, tapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan anggaran besar lain yang justru tidak tersentuh. Contohnya, program makan bergizi gratis atau MBG yang menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah. Sementara itu, belanja perjalanan dinas pada tahun 2022 saja hanya sekitar 35 triliun rupiah, jauh lebih kecil. Di sisi lain, justru kabinet bertambah gemuk. Ada penambahan kementerian, pembentukan lembaga baru, dan makin banyak kursi kekuasaan diisi. Ada ironi di sana. Pemerintah meminta rakyat dan birokrasi bawah untuk berhemat, tapi elit pemerintahan justru makin meluas. Negara seperti Argentina bisa memangkas jumlah kementerian sebagai bentuk efisiensi besar-besaran, tapi di Indonesia malah menambah lembaga. Jadi siapa sebenarnya yang perlu dikoreksi? ATK di kantor atau struktur birokrasi yang melebar tanpa arah? Efisiensi bukan cuma soal angka di spreadsheet. Ini soal dampak yang dirasakan hingga ke akar rumput. Ketika pemangkasan dilakukan secara menyeluruh, belanja pemerintah menurun drastis. Di kuartal pertama dan kedua tahun 2025, konsumsi pemerintah tercatat minus 1,38% dan minus 0,33%. Artinya, pemerintah tak lagi jadi penggerak ekonomi. Proyek-proyek melambat, layanan publik terganggu. Lihatlah yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena dana pusat seret akibat efisiensi, penerimaan daerah ikut turun. Akhirnya, pajak PBB dinaikkan hingga 250%. Dan siapa yang kena dampaknya? Petani, warga desa, ibu rumah tangga. Mereka membayar mahal atas kebijakan efisiensi yang tidak menyentuh akar masalah. Lebih menyakitkan lagi, pemangkasan ini tidak menurunkan beban utang negara. Utang terus naik, dan sebagian besar pendapatan negara habis hanya untuk membayar bunga. Jadi, rakyat diminta berhemat, tapi negara masih terlilit bunga utang yang makin mencekik. Bima Yudhistira dari Selios memperingatkan bahaya tersembunyi dari kebijakan ini. Jika pemerintah dan swasta sama-sama menahan belanja, maka
daya beli rakyat akan terpukul. Ini bukan sekedar ancaman makroekonomi, ini soal dapur rumah tangga. Efisiensi anggaran seharusnya dibarengi dengan reformasi struktural. Potong kementerian yang tak efisien, pangkas birokrasi yang tumpang tindih, sederhanakan perizinan, perkuat pelayanan publik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Struktur makin gemuk, reformasi jalan di tempat. Sementara negara seperti Vietnam tumbuh hingga 7,96% karena efisiensinya menyentuh esensi, struktur pemerintah yang ramping dan fokus. Di Indonesia, efisiensi tak lebih dari pemangkasan kosmetik yang tampak aktif tapi sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Ada diskoneksi besar antara yang disampaikan dengan yang dilakukan, antara rakyat yang diminta mengencangkan ikat pinggang dengan elit yang terus menambah sabuk kekuasaan. Efisiensi bukan sekedar hemat, ia harus adil, harus menyentuh sumber pemborosan yang nyata. Tapi saat yang kecil ditekan dan yang besar dibiarkan membengkak, maka itu bukan efisiensi, itu ketimpangan. Jangan biarkan kebijakan efisiensi ini hanya jadi alat kosmetik untuk menutupi ketidakefisienan struktural yang nyata. Jika kamu sepakat, bantu sebarkan video ini. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang seharusnya lebih dulu dipangkas? ATK kantor atau struktur birokrasi yang gemuk? Sampai jumpa di video berikutnya.